warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang, Ibu Dr. Anda Munaya MPD. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Budiarti MPD. Yang saya hormati staf dinas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, beserta Bapak Ibu tenaga IT sekolah yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini kita semuanya bisa hadir memenuhi undangan kami dalam rangka sosialisasi rapot online kurikulum Merdeka tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Bidang, yang ketiga materi inti yang akan disampaikan oleh Bu Budi Budiarti, berikutnya tanya jawab dan penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, Bapak Ibu semuanya, marilah kita buka bersama-sama dengan memanjatkan doa sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Menginjak acara berikutnya, yaitu sambutan Ibu Kepala Bidang yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Munaya MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bu. Monggo kami aturkan. Terima kasih Pak Yono. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Budiarti yang hadir bersama kami di Dinas Pendidikan, Bapak Ibu pengawas sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah yang telah hadir bersama dengan koordinator kurikulum masing-masing sekolah, teman-teman dari Dinas Pendidikan semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu bersama dalam kesempatan siang hari ini, Bapak dan Ibu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yono, kegiatan kita adalah sosialisasi rapot online dalam pada kurikulum Merdeka. Baik Bapak dan Ibu, seiring dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka di Kota Surabaya pada tahun pelajaran 2022-2023 ini, tentu saja kita perlu melakukan penyesuaian terhadap rapot online yang kita miliki. Beberapa waktu yang lalu kami telah mengundang perwakilan Bapak Ibu pengawas, perwakilan Bapak Ibu kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru untuk sharing diskusi terkait dengan rapot online pada kurikulum Merdeka ini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita tahu semuanya bahwa kita saat ini telah memiliki Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian. Nah, tentu saja berbicara tentang penilaian atau standar penilaian tidak hanya berlaku untuk kurikulum Merdeka, tetapi juga berlaku pada kurikulum lain yang juga digunakan oleh beberapa sekolah di Kota Surabaya, yaitu kurikulum 2013. Namun Bapak dan Ibu, ini semuanya adalah kita lakukan secara bertahap untuk kurikulum 2013 dan juga sekolah-sekolah sebagai pelaksana kurikulum Merdeka Belajar. Ini nanti kami masih melakukan penyesuaian, kami masih melakukan beberapa penyesuaian, namun pada Bapak Ibu selaku user insya Allah tidak perlu melakukan adaptasi yang banyak, namun nanti untuk kurikulum Merdeka ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu lakukan, baik itu dengan user guru, wali kelas maupun guru, ya. Guru mata pelajaran maksud saya. Nah, Bapak dan Ibu, yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah bahwa aplikasi kami, aplikasi rapot online ini pada saat ini kami sosialisasi, tapi di satu sisi kami merasa masih banyak yang harus dibenahi ya.
masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus dibenahi. Mohon nanti Bapak dan Ibu sama-sama memberikan masukan kepada kami semuanya ya, baik itu Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru. Masukan-masukan itu nanti akan kami gunakan untuk memperbaiki tampilan maupun menu-menu yang dibutuhkan sehingga penilaian kita atau aplikasi kita ini tidak terlalu menyimpang atau tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang ada di pembelajaran maupun asesmen. Jadi Bapak dan Ibu, artinya yang kami sampaikan saat ini kita sudah sosialisasi, tetapi tidak ada yang tetap, tidak ada yang baku, tidak harga mati. Kami nanti akan tetap melakukan pembenahan pada aplikasi rapot online ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, nanti Bu Budi ya akan membantu kita menyampaikan terkait teknis asesmen maupun aplikasi rapot ini. Mohon nanti diikuti dulu Bapak dan Ibu, dan karena ini kita sudah memasuki minggu kedua di bulan November, insya Allah tidak lama lagi Bapak Ibu sudah akan menyelesaikan pembelajaran di semester ganjil ini, maka sangat mendesak waktunya sehingga aplikasi yang ada ini kita gunakan dulu sambil nanti kita melakukan adaptasi-adaptasi ya. Saya rasa itu saja Pak Yono yang ingin saya sampaikan, tidak perlu terlalu panjang supaya nanti bisa jelas pada saat penjelasan teknisnya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bapak Ibu, seperti yang sampaikan oleh Ibu Kepala Bidang, bahwasanya ada beberapa penyesuaian yang kita lakukan di rapot kurikulum Merdeka. Namun Bapak Ibu semuanya menginjak acara yang berikutnya, Bapak Ibu, Bu Budi akan membantu kita semuanya dalam menyampaikan pedoman teknis asesmen dan rapot pendidikan, rapot sekolah Bapak Ibu. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bu Budi. Monggo Bu Budi. Terima kasih Pak Yono, yang terhormat Ibu Kepala Bidang Sekolah Dasar, Ibu Dr. Anda Munaya MPD, Bapak Kasih Kurikulum, Bapak Suyono, Dr. Anda Suyono, para pengawas, teman sejawat, para kepala sekolah, kemudian koordinator kurikulum yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini, walaupun hujan deras di sini, namun kami bisa menangkap wifi-nya cukup lancar, semoga lancar sampai nanti akhir ya, Pak Ibu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kabit tadi, hari ini sangat mendesak, Bapak Ibu harus segera melaporkan hasil asesmennya kepada para orang tua. Mohon izin share karena kebetulan saya mendapat sampur ini dan sampur dari Bu Kabit untuk membacakan slide-slide yang sudah diproduksi oleh Dinas Pendidikan Kota. Mohon izin untuk share Mas Zaki. Sebelum nanti menuju ke raport, saya ingin mengingatkan kembali apakah itu asesmen, kemudian bagaimana cara melaksanakan dan jenisnya ya Bapak Ibu. Ya ini, jadi kita kenal dulu, artinya paham, kuat dulu dalam hal asesmen. Bagaimana pembelajaran itu diakhiri dengan bukti capaian, ya capaian apa yang ditujukan kepada anak-anak, apa yang harus dimampui oleh anak-anak, yaitu melalui asesmen. Nah, berdasarkan Permendikbudristek 21 tahun 2022 bahwa asesmen di sana di standar penilaian di sana diatur bagaimana asesmen itu dilakukan. Kita mengenal ada
dua macam asesmen, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Jadi untuk kurikulum apapun kita menggunakan istilah asesmen formatif dan sumatif. Fungsinya silakan Bapak Ibu perhatikan pada slide berikut. Asesmen formatif itu fungsinya adalah untuk ini ya Bapak Ibu, mengukur seberapa tingkat ketercapaian peserta didik dalam mengikuti tujuan pembelajaran yang penyenajakan. Jadi di formatif ini selalu dilakukan oleh guru pada setiap pembelajaran yang dilakukan. Nah, mengapa? Karena melalui asesmen formatif, guru akan mengetahui mana peserta didik yang sudah bisa mencapai tujuan yang diajarkan, mana yang masih perlu bimbingan, mana yang sudah memahami, mana yang belum memahami. Dan kemudian ditindaklanjuti karena ini merupakan umpan balik. Jadi formatif itu fungsinya lebih ke assessment as learning sama for learning-nya. Ya, untuk for learning-nya bagaimana guru merefleksi apakah pembelajaran yang kita lakukan itu sudah dipahami oleh anak-anak. Mungkinkah perlu ada revisi prosesnya, atau revisi produknya, atau revisi metodenya, medianya. Nah, sedangkan di e-learning itu anak-anak biasakan untuk merefleksi diri. Jadi ada asesmen diri sendiri, menilai dirinya sendiri, asesmen antar teman, menilai temannya, biasakan itu ya untuk mengukur dirinya apakah sudah mampu dengan materi yang sudah diajarkan ya. Kemudian nih pendidik dapat menggunakan berbagai teknik ya, baik formatif maupun sumatif. Bapak Ibu guru bisa menggunakan berbagai macam teknik, tidak hanya selalu mengandalkan tes tulis, setelah pembelajaran diberi soal, tidak harus begitu. Ketika anak diskusi, Bapak Ibu bisa melakukan observasi untuk melihat bagaimana peserta didik bisa berperan aktif dalam kelompoknya itu. Bisakah mereka memberikan ide atau pendapatnya dalam diskusi itu. Nah, ini yang sering Bapak Ibu guru abaikan. Jadi masih selalu berfokus pada tulis gitu saja, konsep-konsep seperti itu ya. Kemudian bisa juga Bapak Ibu melakukan observasi ketika anak melakukan presentasi, nah, atau ketika anak melakukan praktek. Nah, lakukan observasi dan benar-benar diamati. Nah, kemudian melalui kinerja, melalui produk, melalui proyek, melalui portofolio, dan tes. Nah, inilah Bapak Ibu, mari refleksi. Mana yang paling sering Bapak Ibu gunakan untuk melakukan asesmen itu? Padahal di dalam kelas itu ada berbagai karakteristik peserta didik dengan perbedaan kemampuan yang luar biasa. Setiap peserta didik itu unik, sehingga Bapak Ibu harus mengenali pemetaan kompetensi yang ada di kelas masing-masing. Ya. Kemudian setelah kita melakukan asesmen formatif, harus ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Suatu contoh, di sebuah diskusi ada satu anggota kelompok itu yang masih malu-malu untuk mengutarakan pendapat atau sangat dominan dalam mengutarakan pendapat bisa atau kurang paham apa yang diinstruksikan oleh guru, maka di sanalah langsung guru melakukan intervensi. Bukan saat diskusi kelompok gurunya duduk di depan atau mengerjakan yang lain, tapi guru full
untuk melakukan keliling Pak memfasilitasi masing-masing kelompok itu. Ya, ini contoh ya. Pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen, misalnya berupa rubrik, catatan anekdotal, ya, semacam jurnal catatan itu ya, lembar checklist. Nah, lembar checklist, misalnya kalau kelas 1, apakah sudah benar pengucapan huruf B, P, bedanya di mana, itu kan bisa di checklist. Sudah benar lafalnya atau belum benar lafalnya, itu juga termasuk asesmen Bapak Ibu. Kemudian mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Ini yang paling sering Bapak Ibu guru lalaikan ya, lalaikan ini terus terang ya. Nah, oleh sebab itu marilah mulai bergerak demi sedikit demi sedikit, berubah sedikit demi sedikit. Apa sih sebenarnya esensinya asesmen dan fungsinya untuk apa? Ya. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan asesmen formatif, dan itu pun tidak terbatas Bapak Ibu mau melakukan asesmen formatif berulang-ulang, sehingga nanti ketika sumatif anak-anak itu betul-betul mampu ya, betul-betul mampu dan bisa mencapai nilai sesuai harapan tentunya ya. Tetapi setiap anak punya karakter masing-masing gitu ya. Jadi inilah yang harus juga diperhatikan diferensiasinya. Nah, asesmen sumatif. Di asesmen formatif tidak digunakan untuk laporan nilai raport ya, karena hanya digunakan untuk perbaikan ya, untuk perbaikan untuk S-learning dan for learning-nya. Sedangkan di asesmen sumatif di sini lebih ke assessment of learning, artinya hasil dari asesmen itu digunakan sebagai laporan nilai yang dihitung di dalam raport, untuk laporan ya, untuk raport maksudnya. Nah, sumatif kapan dilakukan? Bapak Ibu bisa melakukan sumatif setelah akhir lingkup materi. Misalnya untuk matematika ada bilangan cacah. Nah, ruang lingkup bilangan cacah itu tentunya ada beberapa TP, ada beberapa tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun sesuai dengan kemampuan peserta didik yang diampu tentunya. Nah, setelah melalui TP-TP itu selesai dan formatif-formatif itu selesai, Bapak Ibu baru lakukan sumatif. Sumatifnya apa harus tulis? Tidak. Silakan, apakah berupa produk, bisa berupa proyek, bisa berupa kinerja, unjuk kerja, presentasi, bisa berupa role play, terserah sesuai dengan rancangan Bapak Ibu. Ya, jadi tidak harus bahwa sumatif itu selalu diberi soal 150, 20, tidak harus. Ya, tergantung materinya apa dan tepatnya bagaimana untuk anak-anak Bapak Ibu yang ada di kelas. Jadi gunanya kalau sumatif itu untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran pada akhir semester ya. Kemudian pendidik dapat menggunakan berbagai teknik yang sudah saya sampaikan. Hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik pula untuk melakukan intervensi kepada peserta didik maupun dalam proses pembelajaran berikutnya. Ya, next Mas Jaki, slide berikutnya. Oke, sekarang bentuknya ya, bentuk asesmen formatif dan sumatif. Pada intinya sama ya Bapak Ibu, tinggal mana yang cocok dilakukan dengan sesuai dengan kondisinya. Diskusi kelas. Di dalam diskusi kelas mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid saat anak-anak berkomunikasi ya, mengutarakan pendapat. Ya, kemudian saat dia mendengarkan pendapat orang lain, itu Bapak Ibu bisa buat rubriknya. Ya,
aspek apa yang Bapak Ibu ingin nilai untuk diskusi kelas. Oke, ya. Ini diskusi. Jadi diskusi tidak hanya anak-anak buat kelompok, sudah, kemudian beri tugas, presentasi, tidak seperti itu. Tetapi apa fungsinya, bagaimana penilaiannya, silakan Bapak Ibu buatlah rubrik. Membuat rubrik tidak usah daki-daki ya, nanti akan menyulitkan. Yang seperti ada di buku Kurtilas, tema, itu kan banyak rubrik yang dibuat, yang given dari penulisnya. Dan itu kadang ya tidak sesuai dengan kondisi kelas dan tidak mungkin dilakukan oleh Bapak Ibu. Lebih baik rubrik itu apa aspek yang ingin Bapak Ibu nilai, buatlah sesimpel mungkin tetapi benar-benar kontekstual, ya. Gitu. Kemudian melalui produknya. Contohnya kalau melalui produk ya, bisa membuat model miniatur, dimensi, diorama, ya produk ya. Biasanya Bapak Ibu ada peta konsep, ada clipping, ada mind map ya. Kemudian mungkin ada produk membuat video pembelajaran ya, ada produk juga membuat laporan dan seterusnya. Jadi ini bisa dinilai juga melalui rubrik Bapak Ibu. Kemudian presentasi, ini yang tidak tertulis. Jadi kalau tidak tertulis Bapak Ibu gunakan rubrik. Presentasi, ketika anak-anak presentasi, apa rubrik yang harus kita buat? Ketika melakukan drama, apa yang harus kita nilai? Ya, penampilannya, kelancarannya, keberaniannya, atau intonasinya, atau terserah apa, penjiwaannya, terserah Bapak Ibu apa yang perlu dinilai atau dituliskan aspek-aspeknya dalam rubrik tersebut. Nah, kemudian tes lisan. Nah, tes lisan itu bisa berupa kuis. Ya, kuis itu kan bisa bermacam-macam, bisa dilewatkan game ya Bapak Ibu, bisa kuisnya lewat apa itu Kahoot, bisa lewat quizzes atau lewat kuis-kuis yang lain yang lebih menarik ya. Lagian Bapak Ibu sekarang IT-nya kan sudah lebih baik ya, sehingga manfaatkanlah digitalisasi asesmen itu dengan baik secara optimal, sesering mungkin digunakan akan semakin lancar. Ya, kemudian mengkonfirmasi pemahaman murid ketika diwawancarai ya atau melakukan wawancara. Nah, ini termasuk dalam asesmen juga. Berikutnya Mas Jaki, itu yang tidak tertulis ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana asesmen yang tertulis? Tentu Bapak Ibu sudah yang paling sering dilakukan, yaitu ini paling sering dilakukan yang paling bawah, tes tulis. Ya, tes tulis itu paling sering penyan lakukan. Ada pilihan ganda, esai, ya, kemudian pertanyaan yang apa itu terbuka lah istilahnya ya, lalu menerapkan umpan balik. Jadi refleksi itu juga termasuk Bapak Ibu, merupakan asesmen juga ya. Nah, ini refleksi. Melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi diri sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Ini kalau tidak melalui latihan juga akan kaku, dia tidak mengerti ya, tidak paham. Makanya Bapak Ibu di akhir pembelajaran Bapak Ibu bisa memberikan beberapa pertanyaan. Mungkin di pertanyaan itu ada emotikon senang atau emotikon bingung atau emotikon sedih, mana yang dipilih, kemudian suruh menuliskan alasannya apa. Misalnya ya, saya sudah memahami tentang bilangan caca. Coba pilih mana emotikon mana yang dipilih. Mengapa memilih itu? Nah, ini bisa Bapak Ibu tindak lanjuti terus ya. Kemudian hasil refleksi digunakan untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid. Ini yang refleksi termasuk tertulis juga ya. Dan esai. Esai fungsinya adalah untuk mengasah keterampilan menulis
akademik ya, menulis konsep pengetahuan ya peserta didik, misalnya bagaimana mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya. Mungkin anak-anak itu akan banyak dilatih untuk mencari sendiri. Mencari bisa lewat teks dengan cara membaca ya, bisa juga lewat googling ya. Biarkan mereka berselancar dengan literasi digital maupun literasi baca tulisnya. Membiasakan guru tidak selalu memberikan pengumuman. Artinya apabila menjelaskan sebuah konsep tentang air misalnya, biarkan mereka itu mencari terlebih dahulu dari berbagai sumber yang dia peroleh maupun sumber yang diberikan oleh guru, karena memang sumber itu sekarang tidak hanya dari guru, dari berbagai sumber, bahkan anak-anak malah lebih cepat untuk mencari sumber-sumber yang berasal bukan dari guru atau bukan dari buku ya. Nah, inilah yang harus kita latihkan, termasuk jurnal. Jurnal membiasakan anak untuk menulisnya, untuk mengorganisasikan, mengekspresikan ide pikiran mereka dalam bentuk tulisan. Biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal. Jadi semacam apa ya, jurnal, bisa juga melalui diary. Ya, misalnya buku harianku, dia mencatat apa yang dia pelajari, apa yang dia pahami. Nah, itu juga termasuk jurnal ya Bapak Ibu. Biasanya ditulis memang bahasanya bahasa anak, tetapi ini sudah merupakan proses kebebasan peserta didik untuk berkreasi ya, dan menjadikan alat juga untuk merefleksi. Guru juga harus membacanya, apa yang dituliskan oleh peserta didik. Andaikan ada peserta didik yang belum lancar menulis, bisa dengan berbagai cara, misalnya dengan gambar atau dengan poin-poinnya aja yang ditulis. Nah, nanti bisa Bapak Ibu kembangkan dengan lisan misalnya, ya. Nah, poster, ini poster juga sering Bapak Ibu lakukan. Ini mendorong kemampuan untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman, ya. Pemahaman mereka melalui poster ini sangat menarik. Misalnya kalau materinya tentang konservasi air misalnya, biarkan anak-anak membuat poster. Nah, poster bagaimana konservasi air itu, bagaimana upayanya. Kemudian poster tidak hanya sekedar dibuat poster, tetapi dia menyajikan poster itu. Syukur kalau poster itu juga disajikan ke kelas-kelas lain. Nah, ini melatih untuk anak-anak itu bisa percaya diri ya, menyampaikan idenya, ya, memasyarakatkan idenya ke teman lain ya, teman kelas lain. Nah, ini perlu juga dilatihkan. Kemudian tes tulis itu sudah biasa dan macamnya banyak ya Bapak Ibu, bisa true false, bisa multiple choice atau pilihan ganda, bisa essay atau pertanyaan uraian, bisa uraian terbatas, uraian tertutup, uraian terbuka, terserah ya. Kalau ini sudah biasa. Jadi inilah contoh bentuk asesmen tertulis. Mungkin yang Bapak Ibu belum lakukan itu mungkin jurnal dengan refleksi. Ya, ini sangat bagus sekali dan sangat mendorong anak melatih. Kemungkinan kalau ini sudah terbiasa, literasinya semakin cepat, ya, kemampuan literasinya semakin lebih baik. Ya, oke. Next, masih adakah slide berikutnya yang tentang asesmen? Oke. Nah, itulah 3 slide ya, 3 slide yang perlu Bapak Ibu kuatkan di dalam melakukan pembelajaran dan asesmen. Jadi, asesmen formatif dilakukan setiap pembelajaran
dan sumatif dilakukan setiap akhir lingkup atau beberapa tujuan telah selesai. Nah, kemudian lakukan asesmen sumatif, dan sumatif itu digunakan atau diolah untuk laporan nilai rapot. Oke. Nah, kemudian lanjut ke rapot sekarang. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah punya buku nilai. Nah, dokumen penilaian, saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki semuanya. Baik itu catatan formatif maupun catatan sumatifnya. Nah, yang akan kita proyeksikan di rapot online itu adalah catatan nilai sumatifnya. Dan nilai formatifnya itu digunakan untuk deskripsinya ya Bapak Ibu ya. Kita ambil deskripsinya, TP mana ya yang masih rendah dan TP mana yang sudah up, yang sudah tinggi di antara hasil-hasil nilai pada masing-masing formatif tersebut. Baik. Nah, ini adalah oke, silakan sosialisasi rapot online kurikulum Merdeka. Silakan lanjut, Mas Zaki. Oke, yang pertama adalah pengaturan tujuan pembelajaran lingkup materi. Bagaimana menginputnya tujuan pembelajaran ini ke dalam aplikasi rapot. Silakan. Oke. Nah, pertama langkah yang harus dilakukan adalah login ya untuk pengaturan tujuan pembelajaran lingkup materi ya. Silakan login menggunakan akun kepala sekolah ya. Akun kepala sekolah. Mungkin sebelum ini Bapak Ibu sudah ada di profil ya, sudah ada di profil kurikulum yang diacu sekarang yang dilaksanakan sesuai dengan SK yang sudah diterima, SK Menteri yang sudah diterima. Nah, ini loginnya dari akun kepala sekolah. Nah, untuk login guru atau kepala sekolah silakan dipilih nanti guru dan kepala sekolah. Bapak Ibu bisa melihat laman yang ada atau yang tampak di sebelah kanan. Nah, di sana klik ya guru atau kepala sekolah, kemudian pilih jenjangnya, tentu jenjang SD, kemudian masukkan di kolom ketiga, ya di bar yang ketiga, masukkan NIP atau username, NIP bagi yang PNS, bagi yang tidak memiliki NIP, masukkan username. Nah, kepala sekolah ya, untuk swasta tentu username ini kepala sekolah ya, login kepala sekolah dulu ya. Kemudian masukkan passwordnya ya, password pada kolom ini dan ketik captcha ya, untuk verifikasinya ketik captcha, kemudian klik login ya. Jadi ini masuk dari akun kepala sekolah dulu. Oke. Nah, sekarang ini tadi sudah ya Mas, sekarang slide berikutnya. Ini sama dengan tutorial Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kan akan di-share, kalau mau foto ya juga boleh ya. Pengaturannya untuk tujuan pembelajaran lingkup materi, setelah berhasil login, gunakan akun kepala sekolah, lalu pilih menu di sini. Nah, ini ada dashboard ya. Rapot online, kita pilih tujuan pembelajaran. Ini untuk kurikulum Merdeka. Artinya Merdeka berubah ya, dan Merdeka mandiri tentunya ya. Oke, klik tujuan pembelajaran. Apa yang keluar Mas? Silakan slide berikutnya akan keluar seperti ini. Ya, ini ada tanda tambah ya. Silakan ini klik tambah ya. Setelah muncul seperti ini akan klik tambah, kemudian berikutnya apa Mas yang muncul? Nah, ketika klik tambah itu akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Nah, mata pelajarannya diklik apa, di situ sudah ada pilihannya, kelas berapa,
urutan ini akan muncul dengan sendirinya. Artinya urutan nomor, artinya nomor dari ruang lingkup materi ini urutan berapa itu sesuai dengan yang diinput Bapak Ibu nantinya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran Bapak Ibu, kalau di Kurtilas itu sudah ada KD-KD ya. Tetapi kalau di kurikulum Merdeka karena TP yang dibuat oleh sekolah itu beragam, tidak bisa disamakan, maka Bapak Ibu guru, ini harus guru ya yang melakukan, bukan admin loh ya. Bapak Ibu guru harus menginputkan tujuan pembelajaran pada kolom ini, kolom yang tersedia tentunya, dan tujuan pembelajaran itu sudah diverifikasi oleh pengawas. Nah, peran pengawas, peran kami adalah memverifikasi TP, ya TP. Tempat untuk memverifikasinya tidak pada rapot online, tetapi pada aplikasi SIAKUS. Ya, nanti atau besok silakan Bapak Ibu pengawas dan kami akan segera membuka SIAKUS, akan memverifikasi TP yang diunggah oleh masing-masing sekolah. Nah, setelah mengisikan, jangan lupa klik simpan. Sebab kalau tidak diklik simpan, tidak akan muncul TP di rapot. Ya, oke. Nah, next Mas. Tadi ini ya, tadi input TP ya, input ruang lingkup, kemudian input TP. Nah, sekarang bagaimana mengisinya? Nah, mengisi nilainya bagaimana? Oke, modal pertama yang harus Bapak Ibu miliki adalah data nilai sumatif yang akan diinput di rapot online. Kalau belum memiliki data nilai sumatif, mohon tidak mencoba ngaji, ngarang biji. Ya, satu itu yang harus diperhatikan. Maka Bapak Ibu Kepala Sekolah silakan cek apakah di bulan November ini sudah berapa sumatif yang masuk, mapel apa yang sudah masuk, mapel apa yang belum masuk. Nah, mohon itu dicek betul. Karena belum tentu teman-teman ini tertib ya, tertib administrasi. Jadi sebelum diunggah di jejak digital ini harus tertib administrasi manual dulu. Oke, nah sekarang caranya adalah untuk mengisi penilaian atau nilai, silakan login menggunakan akun wali kelas. Kalau tadi akunnya kepala sekolah, nah sekarang menggunakan akun wali kelas atau guru mata pelajaran. Untuk kolom 1, silakan klik untuk login guru dan kepala sekolah. Kalau guru berarti guru aja ini mestinya ya. Ini ada dan ya, guru dan kepala sekolah. Nah, kemudian yang kedua, pilih jenjang sama, kemudian masukkan NIP atau username sama, masukkan captcha, tuliskan ulang captcha, klik login. Ini yang untuk mengisi nilai. Siapa wali kelas atau guru mata pelajaran. Oke, berikutnya Mas. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, data wali kelasnya, namanya siapa tentunya nanti sudah muncul ya. Pilih tahun ajarannya 2022-2023, semesternya semester ganjil. Nah, ini hanya 2, pilih tahun ajaran dan semester, kemudian lanjut. Ya, oke. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu.
Bapak Ibu guru, ini tampilannya seperti ini. Jadi akan muncul tahun pelajaran, kemudian semesternya, misalnya di situ wali kelas atau guru kelas 4A. Maka akan muncul kotak-kotak ini, yaitu menu-menu untuk setiap mata pelajaran, ya, sesuai dengan kelasnya. Nah, setelah memilih tahun ajaran dan semester, akan muncul tampilan seperti pada gambar ini. Silakan ngeklik mata pelajaran apa yang akan diisikan nilainya, nilai sumatifnya. Oke, berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu pasti menjadi perdebatan di lapangan. Ya, tetapi tadi Bu Kabid sudah menyampaikan bahwa rapot ini terus akan diproses perbaikan, ya. Namun untuk semester 1 ini Bapak Ibu tetap gunakan aplikasi ini. Nanti di semester 2 tentu ada progres lagi, ada penyesuaian lagi. Saya rasa tidak perlu khawatir karena kurikulum itu juga dinamis, ya. Perubahan itu sifatnya adalah dinamis. Yang penting, yang tidak benar itu kalau tidak punya nilai, ya. Kalau ngaji tidak punya nilai, tidak terdeteksi itu. Yang penting kita memiliki dokumen nilai secara manual dan kemudian harus dilaporkan kepada orang tua, kepada dinas terkait melalui aplikasi ini. Nah, di sana kita klik dulu untuk setting KKTP. Nah, ini Bapak Ibu, kalau dulu ini ada KKM atau KKM sekolah ya, KKM satuan pendidikan. Ini silakan guru kelasnya masing-masing memasukkan angka, memasukkan nilai, katakanlah untuk sementara ini ya, katakanlah di kelas jenengan itu secara kuantitatif itu di standar berapa? Memang tidak bisa distandarkan ya Bapak Ibu, memang tidak bisa distandarkan karena tiap anak itu different ya, beda. Tetapi untuk memunculkan ini, nah untuk memunculkan ini, memunculkan deskripsi yang ada di raport. Ketika Bapak Ibu memasukkan angka 80, maka akan muncul kalau misalnya mendapatkan nilai ini berarti sudah penguasaan, sudah menguasai. Nah, kalau di raport deskripsinya akan mengambil dari nilai TP mana yang artinya dalam satu ruang lingkup itu kan ada TP-TP ya Bapak Ibu ya. TP mana yang nilainya rendah, TP mana yang nilainya tertinggi, terendah dan tertinggi. Yang kita gunakan untuk deskripsi itu mestinya kan yaitu nilai yang terendah. Kalau terendah berarti masih perlu pendampingan ya kan. Kalau yang tertinggi berarti sudah menguasai. Itu pembedanya. Nah, ini dinas untuk aplikasi ini memberikan istilahnya ya bantuan ya sementara ya, bantuan sementara. Tetapi untuk semester berikutnya insya Allah tidak seperti ini ya, tidak ini. Ini masih coba begitu. Nah, diberi kolom, silakan tiap kelas itu mau ngisi berapa, tidak sama, tidak bisa disamakan antara kelas 1 dengan yang lainnya. Misalnya nanti bisa dicoba kalau sudah praktek ya. Misalnya 80. Kalau misalnya nanti ketemu nilai hasil akhir itu tinggi, akan muncul passwordnya ini. Menunjukkan penguasaan yang sangat baik, lalu TP-nya itu TP lanjutan. Artinya TP yang diinput oleh Bapak Ibu. Jadi intinya itu sama. Sebenarnya tanpa ini pun sebetulnya bisa, tidak perlu pakai ini, tidak apa-apa sebetulnya. Tetapi karena aplikasi ini sudah jadi nih ya, kita juga apresiasi
Sebab kalau tidak dituliskan ini tidak ada kolom untuk nulis karena ini otomatis by system. Nanti kalau semester 2 ini dihilangkan, tentunya Bapak Ibu bekerja sendiri. Artinya menginput sendiri sesuai dengan bunyi TP, dengan password sesuai dengan panduan assessment. Gitu. Nah ini ya. Jadi silakan ini untuk semester ini ya harus kita lakukan, harus kita isikan gitu ya. Sebenarnya walaupun tidak ya nggak apa-apa, namun karena kolom itu akan terkunci kalau tidak ada angka ini tidak akan ada tempat untuk menuliskan gitu ya. Baik proses ya Bapak Ibu ya. Next Mas. Nah di sini, nah ini adalah untuk lingkup materi. Kan di sana Bapak Ibu melakukan berapa kali sumatif? Katakanlah untuk ruang lingkup geometri melakukan 3 kali sumatif. Tinggal menginput saja. Sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3. Lah saya itu lebih Bu. Lebih, saya IPAS banyak. Sumatifnya ada 5 kali. Tidak apa-apa, yang disiapkan hanya 3 kolom, bukan berarti nilai yang lain tidak dihitung. Silakan dirata, letakkan menjadi 3 kolom. Toh akhirnya nilainya itu sama Bapak Ibu. Hasil rata sumatifnya, karena di aplikasi ini hanya disiapkan 3 kamar, ya maka kamar yang lain tadi digabung dulu, dimasukkan ya. Silahkan, saya rasa Bapak Ibu sudah pandai ya dalam hal itu. Nanti akan muncul sendiri nilai rata-rata akhir ini. Nah setelah di input jangan lupa klik simpan ya, diklik simpan. Ini nama-nama peserta didiknya. Nah di sini ada juga sisipan. Untuk apa? Nah, sisipan itu bagi sekolah yang melakukan atau melaporkan penilaiannya sebelum semester biasanya melakukan sisipan, silakan sama, modelnya akan sama ya dengan yang hasil akhir sama ya. Oke, hanya saja kalau sisipan itu sekolah ingin menyampaikan sampai di titik bulan ini nilai-nilai putra-putrinya seperti apa dan bisa diakses oleh para orang tua sebagai laporan ya. Oke, bagi yang tidak ya nggak usah ngeklik sisipan, tidak masalah ya. Oke, nah lanjut Mas, ini sudah kita menuju ke nilai akhir ya Mas ya. Slide berikutnya. Untuk slide berikutnya, nah ini Bapak Ibu. Nah, sebetulnya lebih simpel ya Bapak Ibu, di Merdeka itu tidak perlu ke KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 karena penilaiannya holistik. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan asesmen itu secara utuh. Jadi asesmennya itu harus dirancang utuh. Utuh dalam artian ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terblended. Tidak terpisah-pisah ya. Nah, di sini nilai akhir semester setelah semua input Bapak Ibu, semua sudah diinput, maka muncullah nah ini. Oh, ini belum akhir ini. Ini masih sumatif akhir semester. Nah, sumatif akhir semester. Belum, Mbak, masih saya jelaskan sumatif akhir semester. Nah, untuk sumatif akhir semester atau disingkat SAS, jangan keliru dengan sekolah arek Surabaya ya. Sumatif akhir semester bisa Bapak Ibu laksanakan, bisa juga tidak. Kalau dirasa nilai-nilai sumatif yang diberikan selama kurun JP berakhir 1 semester, gitu. Nah, oh saya rasa cukup nilai anak-anak dengan sekian kali sumatif sudah cukup layak untuk dilaporkan. Ya, tidak perlu konfirmasi lagi. Ya,
tidak melakukan sumatif akhir juga tidak ada masalah, tidak usah diisi. Apakah katut perhitungan rerata? Tidak. Ya, tidak usah diisi. Nah, apabila sekolah punya kreativitas untuk sumatif akhir semester perlu, tetapi pakai non-tes. Apa non-tesnya? Bisa unjuk kerja, bisa pameran, gitu, bisa wawancara, bisa macam-macam yang non-tes. Bapak Ibu nilainya masukkan di kolom non-tes. Ya. Tetapi apabila Bapak Ibu melakukan sumatif akhir semester dengan menggunakan tes, contoh, ruang lingkup ini 1 semester akan saya uji tuliskan sebagai akhir pemahaman konsep pengetahuan saja misalnya, pakai tes tulis, silakan, ya. Pakai poster, silakan. Pakai jurnal, silakan. Macamnya kan banyak ya Bapak Ibu tadi yang melalui tulis, ya kan? Silakan masukkan dalam kolom tes. Jadi di sumatif akhir semester itu ada beberapa alternatif. Alternatif pertama bisa dilakukan pakai non-tes. Alternatif kedua bisa dilakukan pakai tes. Alternatif ketiga bisa tes, bisa non-tes. Iki komplit secara utuh. Kayak apa sih? Anakku itu kayak apa sih? Gitu. Utuh. Gitu. Alternatif yang terakhir tidak menggunakan sumatif akhir semester karena sumatifnya sudah beberapa kali dan cukup untuk laporan akhir semester. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ada nanti di sumatif akhir semester masuknya ke sini ya, ke akhir semester. Baik. Nah, kalau sudah semua input silakan slide berikutnya, Mas. Nah, disinilah tampilannya. Endingnya ini nanti yang tersampaikan ke anak-anak. Nah, di situ klik juga hitung ulang nilai akhir. Nah, hitung ulang nilai akhir untuk menampilkan hasil akhir. Nah, inilah nilai akhirnya. Kemudian capaiannya ini ada 2. Ini posisi TP yang dicapai tinggi. Ini posisi TP yang dicapai mungkin kok sama ini ya. Kebetulan sama ini. 80 ya ini ya. 80 ya. Yang dicapai rendah. Ini adalah riwayat formatif yang ada di TP-TP-nya. Akan muncul seperti ini untuk nilainya. Nah, sampai di sini ini sudah selesai ya untuk PPT atau untuk tutorialnya pengisian raport. Nah, luar biasa ya, kita Dinas sudah memiliki aplikasi raport dan tentunya tidak menutup kemungkinan terus berkembang dan berupaya untuk perbaikan. Baik, nah sekarang langsung praktek atau bagaimana? Apakah sesi tanya jawab dulu atau praktek? Enaknya bagaimana Bapak Ibu? Apakah gimana Mas Reza? Apakah langsung dipraktekkan? Apakah tanya jawab dulu? Praktek aja dulu mungkin Bu. Praktek dulu kayaknya. Oke, langsung praktek ya Pak Yono ya. Oke, langsung praktek. Monggo silakan untuk aplikasinya. Mohon izin untuk usernya ya Bu Budi ya. Kita kan harus pakai usernya sekolah asli ya. Oke, Mohon baik. izin ke teman-teman SDN Margorejo 1, kami gunakan user KS dan salah satu guru untuk praktek. Gitu ya Mas Riza. Monggo. Iya, monggo silakan. Iya Bu. Yang dari awal ya Mas ya. Ini kan rapot. Nah, ini tadi
masuk dulu akun kepala sekolah ya Mas untuk memasukkan TP-nya ya. Inggih, Ibu. J. Nah itu silakan klik. Nah, ya. Kemudian username-nya, ya. Kemudian tuliskan captcha-nya, kemudian login. Oke. Dan akan muncul SCN Margorejo 1. Nah, itu kok bawa ada sawung galing ya, karena kepala sekolahnya kan PLT ya, jadi 2. Nah, akan muncul dashboard ini Bapak Ibu. Nah, silakan klik tujuan pembelajaran. Klik. Nah, warna hijau kuning. Nah, ini berarti Bapak Ibu sudah diverifikasi oleh pengawas. Nah, sudah diverifikasi. Kuning berarti belum diverifikasi. Oleh sebab itu, nanti yang pertama harus dilakukan adalah Bapak Ibu segera mengunggah tujuan ruang lingkup materi dan TP-TP-nya. Dan kemudian pengawas akan memverifikasi melalui aplikasi Si Agus. Nah, supaya semua hijau, sebab kalau tidak hijau semua tidak bisa langsung lanjut, ya. Oke. Berikutnya, nah ini klik mata pelajarannya apa, kelas dan semester. Nah, di sana tinggal, nah pilih misalnya bahasa Indonesia tadi sudah hijau ya Mas ya. Bahasa Indonesia, kemudian kelasnya kelas 4. Ini kelas berapa? 4 ya Mas ya? Iya Ibu, kelas 4. 4. Nah, kemudian ruang lingkup materinya apa? Silakan Mas, mungkin dicoba sekalian dituliskan ruang lingkup materinya apa yang tadi. Sebentar. Ya, tinggal mengisikan di ruang lingkup materi, nanti tujuannya dimasukkan akan muncul kuning pengajuan. Ya. Ini proses saya masih buka TP-nya sebentar Ibu. Ya, monggo silakan. Ya, jadi Bapak Ibu harus selalu menyiapkan ATP-nya, ya, ATP-nya betul-betul disiapkan untuk menginput. Kemudian jangan lupa ruang lingkup materinya apa. Kemudian di ruang lingkup materi itu ada TP apa saja. Mohon izin karena sedikit lemot Ibu. Ya, atau begini, atau yang sudah ada dulu yang hijau, ya toh. Nah, ya. ini kan sudah ada begini. Nanti Bapak Ibu kalau mengisikan akan muncul kuning gitu ya. Nah, ini aja yang sudah ada ya di proses yang sudah disetujui ya Mas ya berarti ya. Ya Ibu. Ya, nah, silakan lanjut buka. Berarti masuk dengan user wali kelas Mas. Ya. Ini anggapnya sudah selesai ya dari kepala sekolah ini ya. Nah, sekarang ke user wali kelas. Ya, ke wali kelas. Oke. Nah, ini pilih tahun. Oke, nah ini. Mana Mas contoh yang sudah terisi tadi untuk bahasa Indonesia ya? Iya Ibu. Ya, coba. Nah, buka bahasa Indonesia. Nah, di situ misalnya dicoba misalnya ini 75. Nah, ini akan muncul password ini kayak ya keywordnya ya, keywordnya sebenarnya ini keywordnya untuk menuliskan di deskripsi pada raport itu. Nah, bunyi TP-nya tetap mengikuti TP yang mana yang
nilainya rendah dan TP yang nilainya tinggi gitu ya. Oke. Nah, Ini itu sudah. Terus ke mohon ini izin, Mas. ini misalnya saya rubah ke 80 ya Ibu. Nah, nanti tinggal Oke, nah apa akan dirubah berubah? dengan 80 akan muncul seperti ini ya. Ini fasilitas pertama ya. Ini tapi untuk semester berikutnya mungkin nanti sudah ada penyesuaian lagi ya. Oke. Terus sekarang ke lingkup materi. Nah, ini. Nah, Ibu-ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu tinggal memasukkan aja, tinggal memindahkan ya dari dokumennya, dokumen nilai manual atau yang offline menuju ke online ini ya. Ini akan menghitung sendiri datanya. Oke, sekarang yang akhir semester diklik Mas, yang akhir semester. Ya, kalau Bapak Ibu melakukan sumatik akhir semester, monggo. Kalau tidak melakukan, ya tidak usah diisi. Tidak melakukan. Ini tidak menjadi pembagi ya, saya Bu Muna ya, tidak menjadi pembagi ya. Oke. Hasil akhir adalah ini tadi. Ada deskripsi, tadi kan ada menunjukkan penguasaan, perlu bimbingan. Memang passwordnya ada dua ini, menunjukkan penguasaan sama perlu bimbingan. Cuma untuk kali ini Bapak Ibu guru itu seenak metu gini. Untuk berikutnya harus sendiri karena yang tahu betul ya ini semua catatan TP berapa pun kemudian urainya seperti apa adalah Bapak Ibu, bukan admin tapi Bapak Ibu guru kelas. Mohon izin Bu Budi. Iya, monggo. Ini tadi kan nilainya masih 92 karena tadi kan ada perubahan, ada saya rubah di lingkup materi dan akhir semesternya. Nah, ini saya coba klik hitung ulang. Jadi nanti untuk tampilan sekolah itu apa namanya hanya kosongan Ibu. Jadi harus ngeklik hitung ulang ini. Iya. Nah, setelah itu akan seperti ini. Kosongan yang bagaimana Mas? Coba. Nah, nanti akan berubah. Jadi untuk tampilan nomor siswa ini tidak ada Ibu. Untuk nama-nama siswanya. Jadi harus ngeklik hitung ulang dulu, baru nanti akan muncul nilai akhir sesuai dengan yang diinputkan Ibu. Jadi harus klik hitung ulang ya Mas ya, baru akan muncul nama-nama siswa dan seterusnya, termasuk hasil inputan nilai tadi ya. Oke. Nah, setelah itu apa ada simpan di situ bawah? Tidak ada ya Mas? Di sini aja ya. Iya. Nah, sekarang kalau ini kan nilai, kalau untuk raport per pribadi anak yang di print untuk anak-anak yang mana Mas? Itu nanti masih ini Bu, masih belum Ibu, nanti akan diinfokan lebih lanjut. Itu masih utuh seluruh kelas ya? Iya Ibu. Berarti belum muncul yang untuk individu ya? Kalau individu kelihatannya masih belum. Kan akan muncul raport yang bisa di print shred, kemudian individu gitu. Ini biasanya masih semua peserta didik ya tadi itu ya. Masih seluruh peserta didik. Yang anu belum ya? Yang individu belum ya gimana ya? Yang rapor untuk per anak belum, ini masih keluarnya utuh ya. Ya, oke. Terima kasih itu ya. Jadi Bapak Ibu masih utuh seluruh kelas. Mungkin nanti dalam waktu cepat segera dilengkapi yang di-print untuk peserta didik untuk masing-masing, sebab ada juga raport untuk P5-nya juga belum kayaknya itu. Raport untuk P5 juga belum Bapak Ibu. Nah, ini paling tidak Bapak Ibu sudah mengetahui awal ya bagaimana aplikasinya nanti. Itu saya rasa terima kasih atas atensinya. Semoga dipahami ya.
Dan ini merupakan bekal masing-masing guru ya untuk menyusun laporan. Monggo saya kembalikan ke Pak Yono. Oke. Terima kasih sampaikan kepada Bu Budi yang telah memberikan materi tentang sosialisasi penulisan rapor kurikulum merdeka. Bapak Ibu semuanya, mungkin di antara Bapak Ibu semuanya ingin menyampaikan pertanyaan. Pak Yono, Bu, monggo Bu. sebelum pertanyaan saya sebentar ya. Saya mau matur nuwun Pak Yono. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah beserta Bapak Ibu guru. Jadi tadi mungkin yang perlu saya tekankan lagi, yang pertama adalah Bapak Ibu harus melakukan dulu setting kurikulum yang digunakan oleh masing-masing sekolah ya. Setting kurikulum yang digunakan ini dilakukan di profil sekolah ya. Jadi nanti di profil sekolah itu ada pilihan Kurtilas dan Merdeka Belajar. Ini adalah untuk sekolah-sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2013 dan sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum masuk dalam SK kurikulum merdeka kategori Merdeka Belajar. Okay. Karena Merdeka Belajar itu kan sebenarnya masih menggunakan kurikulum 2013. Kemudian yang kedua akan ada pilihan kurikulum merdeka dalam kurung PSP, maksudnya untuk sekolah penggerak, Merdeka Berubah dan Merdeka Berbagi. Ya, pilihan yang kedua itu, kemudian ada pilihan SPK. Bapak Ibu ini adalah untuk sekolah-sekolah SPK. Kemudian ada lagi satu pilihan KTSP, biarkan saja. Tentu Bapak Ibu tidak memilih itu. Ini Mas Riza sudah mensimulasikan setting ya, setting profil sekolah, setting kurikulum di profil sekolah. Jadi ini adalah masuk dengan NPSN salah satu sekolah, kemudian klik ya, lanjutkan. Oke, jadi pilih semester ya. Kemudian akan muncul nama-nama guru, nama-nama wali kelas dan kelasnya masing-masing. Kemudian di aksi ada gambar pensil ya. Di aksi ini ada gambar pensil. Kalau diklik akan muncul tampilan seperti ini. Pilih kelas. Kemudian apa namanya? Oke. Nah, ini pilihannya ya. Ada Kurtilas dan Merdeka Belajar. Ini adalah untuk sekolah-sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2013 dan yang masuk dalam SK Kepala Badan kategori Merdeka Belajar. Kemudian pilihan yang kedua adalah kurikulum merdeka. Kami perjelas di sini, buka dalam kurung PSP, Merdeka Berubah dan Merdeka Belajar. KTSP biarkan aja, tentu saja Bapak Ibu tidak memilih ini ya. Kemudian untuk SPK, jika ada yang masih menggunakan aplikasi ini boleh memilih tersebut. Ini yang pertama ya Bapak Ibu untuk setting kurikulum. Kemudian sedikit informasi untuk kurikulum Kurtilas ya, untuk Kurtilas dan Merdeka Belajar. Bapak Ibu nanti secara isi sama dengan semester-semester yang lalu. Nanti kami akan melakukan perubahan. Dulu ada menu penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Nanti penilaian-penilaian ini kami ganti dengan penilaian sumatif ya. Kami ganti dengan sumatif, tapi sama, ada pengetahuan, ada keterampilan, kemudian masing-masing kompetensi dasar di kelas tersebut kami entrikan. Sekali lagi tambahan penjelasan, Bapak Ibu hanya memberikan nilai pada KD yang diajarkan. Karena KD yang kami entrikan adalah KD selama 1 tahun. Itu yang pertama tambahannya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, nanti enaknya di chat ini apa di grup kepala sekolah nggih. Nanti kami, Bapak dan Ibu, di bawah bimbingan Bapak Ibu pengawas, teman-teman guru dari beberapa sekolah telah menyusun TP ya, menyusun TP dari beberapa mata pelajaran untuk kelas 1 dan kelas 4.
TP ini adalah rumusan dari beberapa tim ini, bukan harga mati, tetapi sedikit banyak maksud kami adalah untuk membantu Bapak Ibu yang barangkali masih kebingungan di dalam menyusun redaksi TP. Nah, nanti kami share, boleh di-share di kolom chat, ya, termasuk PPT-nya Bu yang ditampilkan Bu Budi tadi ya, nanti Mas Riza ya, boleh ditampilkan di kolom chat ya. Kemudian untuk tampilan tadi login dengan menggunakan wali kelas, tampilan mapelnya mungkin masih Bapak Ibu masih melihat ada IPA, ada IPS, karena PPT itu kami buat agak lama ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti akan segera kami sesuaikan. Jadi langsung tidak ada IPA, tidak ada IPS, tapi langsung IPAS untuk kelas 4-nya. Gitu ya Bu Budi ya. Dan juga nanti kami akan coba terkait KKTP ya. KKTP memang cukup mengganggu saya secara pribadi setelah saya membaca panduan pembelajaran dan asesmen dan juga diskusi dengan beberapa pengawas, itu cukup mengganggu bagi saya, tetapi sebenarnya penulisan KKTP itu adalah dalam rangka nanti memunculkan deskripsi Bu Budi dan Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya tampilan menampilkan KKTP itu untuk memunculkan deskripsi. Nah, nanti pilihannya ada dua, apakah tetap ditampilkan seperti itu, tapi nanti di rapotnya kita hidden, atau kita hilangkan dengan ketentuan setiap guru untuk deskripsinya bisa mengentry sendiri. Itu pilihannya. Ya, karena memang saya tahu bahwa pada saat Bapak Ibu menuliskan KKTP, itu artinya di situ membuat membuat satu rata-rata dalam satu kelas itu ya, perhitungan ketuntasan minimal dalam satu kelas itu berapa begitu. Maknanya memang bisa berarti begitu. Tetapi sebenarnya arahnya adalah untuk memunculkan deskripsi dari masing-masing mata pelajaran untuk setiap siswa. Saya rasa itu tambahannya Pak Yono, Bu Budi, matur nuwun. Monggo barangkali ada beberapa pertanyaan. Selanjutnya nanti Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu pengawas, mohon bantuan Bapak Ibu semuanya karena nanti ada tahapan verifikasi TP ya, verifikasi TP dari yang sudah di-entry oleh sekolah itu nanti pada aplikasi Si Agus supaya Bapak Ibu pengawas tidak buka banyak aplikasi ya. Jadi Bapak Ibu bisa TP yang di-entry oleh sekolah pada aplikasi rapot online akan terbaca oleh Bapak Ibu pengawas di Si Agus. Ya, jadi Bapak Ibu pengawas untuk verifikasinya cukup membuka aplikasi Si Agus. Oh iya. Nah, kemudian Bapak Ibu belum bisa login ini. Ya, jadi tadi mungkin Bapak Ibu setelah langkah-langkah yang disampaikan Bu Budi tadi mungkin paralel ya, ada yang buka laptop lain, Bapak Ibu langsung nyoba. Ini belum dibuka untuk umum. Jadi ini masih ini tadi kami masih pakai internal ya. Jadi kami memang bukanya online tapi belum di-share, belum dibuka untuk publik ya. Belum dibuka untuk publik. Jadi mohon bersabar dulu nggih. Setelah sosialisasi ini kami merapatkan barisan lagi. Syukur-syukur kalau KKM-nya sudah langsung diadaptasi. Kemudian mapelnya juga kami akan cek lagi apa benar mapelnya sudah berubah begitu. Nah, intinya apa? Bapak Ibu pelajari dulu yang di PowerPoint tahapannya yang pertama. Mas Riza bisa share di itu ya. Bisa share di kolom chat ya. Jadi Mas Riza akan share 3 hal di kolom chat. Yang pertama adalah PPT yang tadi dipaparkan Bu Budi. Yang kedua adalah contoh TP kelas 1 dan CTP kelas 4 ya. Acuan atau contoh TP kelas 1, acuan atau contoh TP kelas 4. Itu mungkin Bapak Ibu pegang dulu
sebagai masukkan dalam satu folder gitu, rapot 2022. Nanti kalau misalnya sudah dibuka, nanti kami beri tanda-tanda ya. Bapak Ibu, nanti kami beri tanda-tanda. Yang penting itu dulu Bapak Ibu. Matur nuwun, Pak Yono, saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih Bu Muna. Sampaikan oleh Bu Muna tadi bahwasanya Bapak Ibu semuanya untuk kita sudah memfasilitasi TP-TP yang disusun oleh Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu guru kelas 1 dan kelas 4. Nanti terserah Bapak Ibu yang ada di sekolah mau menggunakan dari kami atau Bapak Ibu sendiri yang memutuskan dari sekolahnya masing-masing. Yang berikutnya Bapak Ibu semuanya, untuk sementara saat ini rapot online masih kami tutup pihak internal Dinas Pendidikan dulu. Nanti setelah selesai nanti akan dibuka secara umum oleh Bapak Ibu semuanya sambil memenuhi perbaikan pada identitas kurikulum Ibu kayaknya baru yang identitasnya. Mungkin itu Bapak Ibu garis bawahi. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya kepada kami semuanya. Monggo Bapak Ibu. Ya, ini Mas D. Mandala, Mas. Kita buka pertama, Mas. SD Mandala, monggo dipersilakan SD Mandala. SD Mandala, monggo. Nah, belum dibuka mic-nya, Mandala. Hilang, Pak. Hilang. Oh, berikutnya untuk Bu Ana Nadiroh. Persilakan, monggo. Oh, Bu Ana Nadiroh. Iya, Pak. Oke, monggo, Bu. Sudah dengar, G? Sambung. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD Nurul Faiza. Yang kami tanyakan terkait rapor online ini untuk kurikulum merdeka. Yang pertama, tadi yang disampaikan terkait nilai sumatif, kan kalau lebih banyak, kolomnya lebih banyak daripada yang ada di situ, maka bisa dijadikan satu di nilai-nilai yang ada, kolom yang ada. Tapi ketika kita punya nilainya itu lebih sedikit, bagaimana? Kan tadi kolomnya ada 3, nggih. Seumpama kita punya nilainya cuma 1, seumpama. Nah, itu bagaimana? Terus pertanyaan kedua, ngapunten saya masih bingung untuk yang mengunggah ruang lingkup materi dan TP itu loh, Pak. Tadi kan ada info lewat Siagus terlebih dahulu, terus nunggu verifikasi pengawas, seperti itu, nggih. Nah, itu saya perlu lebih jelas lagi. Dan kalau memang itu lewat Siagus, pripun caranya? Terus, nah, untuk yang pertanyaan ketiga, untuk yang nyeting TP di kepala sekolah, di akunnya kepala sekolah, apakah dalam satu lingkup materi kan itu ada beberapa TP, apakah itu bisa langsung atau satu TP dulu? Ngapunten banyak nggih Pak. Terakhir, untuk rapot P5, apakah memang sudah disediakan nantinya di rapot online ini? Karena gini, kita mau buat rapot P5. Kalau memang sudah disediakan di sini, alangkah baiknya kan kita enggak usah ngerjakan lagi gitu loh Pak, biar enggak double-double gitu. Kalau memang sudah disediakan di sini, otomatis kita kan enggak usah ngerjakan lagi untuk rapot P5-nya. Matur nuwun Pak. Oke, terima kasih. Demikian disampaikan oleh pertanyaan dari Bu Ana Nadiroh dari SD Nurul Faiza. Yang pertama Bu Budi, nilai sumatif dibuat rata karena di kolom disediakan 3 tapi disebut mungkin masih 1. Kemudian yang kedua, untuk mengunggah
materi dan TP melalui setting di Siagus. Kemudian yang ketiga, yang keempat, rapot tentang rapot P5. Mungkin pertanyaan dari SD Nurul Faizah, Bu Budi. Oke. Mas Zaki bisa menambah penjelasan, Mas Zaki? Bu Muna? Oh, enggak, Bu? Iya. Ye. Iya. Terima kasih Pak Yono dan Bu siapa tadi namanya? Bu Ana. Bu Faizah. Bu Ana. Saya menjawab yang nomor 1, yang lain nanti Bu Kabit ya gitu. Nah, untuk yang itu kok ada 3 kotak. Nah, aku cuma melakukan 1 kali sumatif, dia masukkan 1 kali. Saya kisah semester 1 kali sumatif, ya monggo. Karena apa Bapak Ibu ya? Kualitas sekolah dengan kurikulum merdeka itu ada di pundak Bapak Ibu semuanya. Ya, mau melakukan penilaian, mau tidak melakukan penilaian itu adalah tanggung jawab moral penjenengan terhadap peserta didik. Jadi kalau ada 3 Bu, saya cuma 2 ya diisi 2. Ada 3 saya melakukan 6 ya, yang 3 itu di rata-rata dimasukkan rata-rata ke 1 kolom. Begitu ya Bu Ana. Oke, jelas. Untuk yang setting tadi sudah dijelaskan ya lewat akun kepala sekolah ya di rapot online itu. Sedangkan kalau di Siagus itu pekerjaannya pengawas. Pengawas memverifikasi melalui Siagus karena PPTP maupun ruang lingkup materi yang diunggah otomatis akan terbaca atau ngeling ya istilahnya, ngeling di Siagus. Ya, kalau untuk yang rapor project silakan Bu Kabit. Monggo. Matur nuwun Bu Budi. Saya lanjut ya Bu Ana dari Nurul Faiza. Untuk setting TP-nya memang satu-satu. Jadi meskipun misalnya dalam 1 ruang lingkup itu ada 2 TP yang berbeda, ya settingnya 1 persatu Ibu ya. Itu ya. Kemudian untuk P5, sementara nanti P5 kami siapkan di semester genap ya Bu Ana. Karena kan memang minimal 1 kali dalam 1 tahun ya. Karena ini kita juga masih banyak yang harus diadaptasi. Jadi kalau misalnya di sekolah Ibu sudah ada P5 di semester ganjil ini, monggo dibuat dulu manual. Sedangkan nanti untuk yang di aplikasi rapot online kami fasilitasi di semester genap. Saya rasa itu Bapak Ibu kalau pertanyaannya sama atau hampir sama atau bisa dipahami sendiri mungkin pertanyaannya di karena nanti setelah ini insya Allah nanti Bapak Ibu akan ada pendalaman lagi dengan Bapak Ibu pengawas pembina masing-masing ya. Jadi ini bukan sosialisasi terus selesai bukan, tetapi nanti akan ada lebih ini ya, lebih sedikit kan sesuai dengan pengawas pembina lebih jelas lagi. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, yang penting langkah-langkahnya, tahap-tahapannya sudah difahami gitu. Oke. Monggo Pak Yono. Oke Bu. Demikian untuk SD Mandala. Bu, berikutnya untuk SD Ploso 5. Monggo. Terima kasih Pak Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang rentang nilai di rapor online tadi, seperti yang dicontohkan tadi dipraktekkan sama Mas Zaki itu tadi kan sepertinya yang keluar kan ada 4 nilai A, B, C, dan D. Tapi ketika tadi memasukkan rentang nilai yang kita masukkan itu hanya 1. Dan yang saya lihat ketika Mas Zaki tadi memasukkan nilai 80, itu langsung masuk ke nilai yang D sebagai batas bawah, 0 sampai 80. Dan kemudian yang di atas, A, B, C, itu nilainya langsung keluar secara otomatis. Apakah nanti juga seperti itu ketika pelaksanaan? Siapa yang jawab? Mas Zaki. Karena artinya kan rentang nilainya dibuatnya kita seperti seolah-olah kalau nilai yang kurtilas dulu itu adalah KKM. Yang lainnya di atas itu akan secara otomatis keluar sendiri. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ploso 5, Bu,
tentang pertanyaan tentang rentang nilai, apakah nanti secara muncul otomatis? Oke. Oke, Pak Yono, saya jawab ya, Mbak Sofi ya. Jadi dan juga Bapak Ibu semuanya. Jadi KKTP itu memang kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran yang di entry hanya satu angka aja, yaitu yang paling rendah. Kemudian di sini di dalam asesmen, panduan asesmen ini kan ada 4 predikat ya, A, B, C, D. Maka angka yang di entry itu adalah angka yang terendah, yaitu yang D. Sisanya sampai ke skala maksimal 100 itu sistem akan membagi menjadi 4, kemudian akan mendeskripsikan sesuai dengan predikat masing-masing ya. Jadi memang seperti itu Mbak. Jadi yang di entry adalah angka terendah dan angka terendah itu adalah pada posisi predikat D. Sisa 100 dikurangi KKTP, 100 dikurangi KKTP akan dibuat rentang nilai untuk yang ke C, untuk yang B dan A. Dan itu tadi seperti yang saya sampaikan, itu adalah dalam rangka menentukan nanti yang berbunyi di deskripsi masing-masing TP itu, TP mana yang paling baik, yang terbaik, kemudian TP mana yang paling rendah. Nah, seperti itu ya. Hampir kalau sistem bekerjanya sih seperti KKM ya. KKM. Ya, Itu Pak Yono. Ya. Berikutnya dari SD Mandala, Bu Luciana silakan. Baik, selamat sore. Terima kasih Pak. Sore Ibu Muna. Ini kami minta maaf sebelumnya karena jaringan internetnya putus nyambung. Yang kami mau tanyakan, SD Mandala 2 kan saat ini masih K13. Untuk rapot online-nya bagaimana? Itu aja yang kami tanyakan karena sampai hari ini kami mau mengisi untuk kelas 6 belum bisa buka begitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Luciana dari SD Mandala tentang pertanyaan apakah yang menggunakan kurikulum 2013 rapotnya masih tetap yang lama. Oke, Pak Yono langsung ya, karena kita juga mau ada rapat lagi. Jadi untuk SD Mandala dan sekolah-sekolah lain yang masih menggunakan kurikulum 2013 atau sekolah penjenengan masuk di SK Kepala Badan sebagai IKM dengan kategori Merdeka Belajar, yang Bapak Ibu lakukan pertama adalah buka profil sekolah, setting kurikulum di sana, pilih Kurtilas dan Merdeka Belajar. Sudah selesai. Nah, setelah itu di-submit, maka pada saat rapot online sudah bisa diakses, maka otomatis Bapak Ibu akan dapat melakukan entry atau melakukan tahapan seperti sebagaimana yang ada ya, setting wali kelas dan sebagainya. Seperti itu. Untuk menunya sama dengan yang kemarin Ibu, nanti akan ada kompetensi dasar, ada aspek pengetahuan, ada aspek keterampilan, ada aspek sikap yang telah terisi secara otomatis, namun Bapak Ibu juga masih bisa mengubah wali kelas, maksud saya. Perubahannya adalah nanti, dulu ada menu penilaian harian atau PH, penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir semester atau PAS, nanti namanya kita ubah menjadi penilaian sumatif, itu saja. Ngaten Pak Yono? Ibu. Matur nuwun. Bapak Ibu, mungkin pertanyaan sudah kita akhiri sampai di sini. Bapak Ibu nanti bisa berlanjut lewat diskusi melalui WA dan nanti bisa ada komunikasi lain. Setelah ini kami akan merapatkan Bapak Ibu tentang sekolah-sekolah penyelenggara IKM untuk duduk bersama berdiskusi tentang kegiatan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, terima kasih sampaikan kepada Bu Muna, terima kasih sampaikan Bu Budi, terima kasih sampaikan Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu kepala sekolah. Demikian acara sosialisasi rapot online kurikulum Merdeka tahun 2022 dan kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Sami